Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela. NIM saya 22376JKN04. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam bentuk kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketepatan melihat kata sebagai lambat objek pengertian atau konsep. Fungsi diksi. Fungsi diksi secara umum yaitu membantu audiens membaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat, menjadi lambang ekspresi yang pada suatu. Kesimpulan, kreatif dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menuliskan gagasan atau ungkapan penguasaan dalam pengolahan kata yang merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca serta indah yang ingin disampaikan penulis yang dipahami dengan baik. Kata yang tepat yang membantu seorang pengungkapan dengan tepat yang ingin disampaikan baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Berdasarkan kesimpulan di atas, makna dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai persamaan yang sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisan dengan maksud agar membaca dengan memahami maksud dan tujuan penulis. Oke, lanjut pengertian kedua. Pembentukan dan keluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pikiran berupa gabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Paragraf berdasarkan bentuk telah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kata ganti. Ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti yang lain. 1 kata ganti orang, 2 kata ganti yang lain. Pembagian paragraf berdasarkan jenisnya. Paragraf deduktif, contohnya arah aktif ialah sejenis yang diperoleh dari suatu pembakaran yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Paragraf induktif, contohnya 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian seorang anak hilang ketika pulang sekolah. Sehari kemudian polisi Inja juga menemukan di dalam kampung. Di dalam kantong celana John terdapat potret 2 orang anak yang tewas di jalan Jetra Sanduman. John adalah orang yang harus diminta bertanggung jawab. 3 paragraf campuran, contohnya hutan memiliki manfaat bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuh yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan yang juga dapat hidup bebas di hutan dan tanah longsor, dan dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Pembagian paragraf menurut tujuannya. 1 paragraf, 2 paragraf pengembangan adalah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka. 3 paragraf penutup. Lanjut pengertian ketiga, pembentukan dan keluasan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan suatu pemikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri dan susunan berupa kata, frasa, atau klausa. Usul-usul pembentukan kata kalimat. 1 subjek, contohnya aku, kamu, mereka, sapi, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. 2 predikat, contohnya mengetik, membaca, menulis, dan melihat, dan lain-lainnya. 3 objek adalah contohnya komputer, majalah, buku, pensil, dan lain-lainnya. 4 kelengkapan, contohnya ayah memiliki boneka. Dari 2 klausa. Berdasarkan cara mengucapkan kalimat berbeda
menjadi satu kalimat langsung adalah tulisan maupun tulisan yang disampaikan sama persis dengan apa yang dikatakan penutur. Dua kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kembali gagasan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya. Berdasarkan tujuan kalimat dibedakan menjadi 4, yaitu kalimat perintah, kalimat berita, kalimat suruhan, kalimat tanya. Berdasarkan cara penyajian kalimat dibedakan menjadi 3, yaitu kalimat pelepas akan terwujud jika kalimat menjemuk diawali kalimat utama dan diikuti oleh kalimat penjelas. Dua kalimat klimaks terbentuk jika kalimat berada di awal kalimat majemuk dan diikuti oleh kalimat utama. 3 kalimat berimbang disusun oleh kalimat menjemuk setara atau kalimat menjemuk campuran guna untuk memperlihatkan kejejaran bentuk dan informasi kalimat. Berdasarkan unsurnya kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat lengkap merupakan macam kalimat yang di dalam terdapat subjek dan predikat. 2 kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna. Berdasarkan pola subjek dan predikat, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat versi, kalimat infleksi. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide dan mendapatkan penulisan secara tepat sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Sebaliknya kalimat tidak efektif. Efektif adalah kalimat yang susunannya, kalimat yang tidak mudah dipahami dan tidak dapat menunjukkan pesan yang lengkap dan jumlah bagian yang berlaku. Pesan yang lengkap dan jelas bagi membaca atau mendengar. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut sesuai kaidah bahasa yang berlaku. 2, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Menggunakan diksi yang benar, menggunakan ketepadanan antara bahasa dan jalan pemikiran logis dan sistematis, menggunakan kesejahteraan bentuk bahasa yang dipakai. Melakukan pemikiran ide pokok, mengacu pada kesempatan penggunaan kata, menggunakan perseptus kalimat. Kalimat efektif memiliki syarat, kelebihan, ketegasan, kehematan, ketepatan, kepaduan, kejajaran, kesepadanan. Lanjut materi ketiga, sejarah dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Adapun pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa kemungkinan resmi yang direncanakan di sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang indeks nasional. 2. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa kenegaraan resmi dan lembaga-lembaga pendidikan sebagai alat penghubungan pada tingkat nasional bagi kepentingan penjelasan roda pembagian dan pembangunan. Penggunaan bahasa Indonesia lisan. Pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2, bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai forum yang bersifat internasional di luar negeri. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sejarah singkat sebelum tahun 1900 di Indonesia yang sebagai bangsa menunjukkan masih menggunakan bahasa yang Melayu, belum ada sistem ejaan sama. Hal yang menonjol dalam ejaan pengujian sebagai berikut: penggunaan huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, panjang, tajam. 2. Penggunaan huruf OE untuk menulis kata-kata berian insert OMR. 3. Penggunaan kata diakritik seperti koma, ait, azan, dan tanda kreman atau menuliskan kata-kata mamoere atau taan dinamik. Kemudian tanda baca. Ada beberapa tanda baca, itu tanda titik, tanda koma, tanda dua, tanda hubungan, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, dan tanda petik tunggul,
tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyimpanan atau apostrofik. Huruf kapital. Berikut ketentuan ketika penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang diikuti nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama, gelar, kehormatan, profesi serta nama jabatan. Dua huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama peristiwa sejarah. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama. Huruf mirip. Huruf mirip merupakan huruf yang mirip, tetapi tidak sama dengan tulisan, sama dengan kursi. Berikut ketentuan penggunaan huruf mirip. Huruf mirip digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Huruf mirip digunakan untuk menjelaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dan kalimat. Tulisan kata serapan. Jangan terbesan usul serapan dalam bahasa Indonesia. Sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap penggunaan kata dan konsep dikatakan demikian karena memakai bahasa Indonesia sering begitu saja menyerapkan unsur tanpa memperhatikan aturan, substansi, dan kondisi yang ada. Kata dan akronim. Kata istilah yang terkait diberikan yang termasuk dalam untuk mudah. Singkat dalam bentuk jabatan terdiri dari huruf atau lebih. Singkat nama orang, singkat nama resmi lembaga pemerintah dan keterangan badan. Singkat umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, diikuti 1 tanda titik. Lembaga kimia. 2 akronim. Itulah istilah akronim adalah kata yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari kata yang diperlukan sebagai kata. 1 akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari dekat kata tulisan seluruh dengan huruf kapital. 2 akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari dekat kata tulisan dan huruf kata awal kapital. Sekian dan terima kasih.